angan-angan. Nanti hidupnya hidup dalam lamunan. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu lepaskan dirinya, artinya tunggangilah kefakiran itu agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berjalan pun kita sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya nanti kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, segala makhluk, diri kita, hati kita, ruh kita, semuanya itu akan menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan ditinggalkan. Allah tak mau ada yang lain, apalagi mau mengadakan amal, mau mengadakan ilmu, mau mengadakan diri, mau mengadakan harta, mau mengadakan jabatan. Allah tak mau semua itu. Allah mau kita itu adalah ikhlas, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dialah pelakunya. Kita hidup dengan hidupnya, kita beramal dengan geraknya, dengan kudrat dan iradatnya. Ya, kita memandang dengan penglihatannya, kita berucap dengan sifat kalamnya, kita mendengar dengan sifat samaknya. Lalu dengan apa? Itu tuh sudah kaya kok. Maka itu kalau kita merasa miskin, artinya makna secara syariat merasa miskin itu orang udah jelas nggak kenal Allah kok. Kita itu sudah kaya kok. Makanya Allah katakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang kali Allah sebutkan. Kalau Allah ulang-ulang berarti itu perkara penting, bukan perkara main-main. Sama lah seperti bapak dan ibu ngomong, diulang lagi sama anaknya, kan diulang lagi. Kenapa diulang? Karena penting. Karena penting. Ketika terjadi pengulangan, walaupun saya ini berbicara ada pengulangan, kenapa? Karena itu penting, berarti itu ditekankan betul-betul. Cuma karena kita tidak paham, seakan-akan itu biasa saja. Karena kita tidak merasakan, sehingga tidak tahu bagaimana pentingnya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur manusia di muka bumi ini, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun pahamnya, apapun mazhabnya, dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah, manusia itu kepada ilmunya saja semuanya manusia itu butuh. Mau mencari dunia butuh ilmu, mencari akhirat butuh ilmu, mau mencari apa saja butuh ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya butuhnya manusia kepada ilmu itu lebih butuh lagi kepada makanan jasadnya, lebih butuh lagi. Cuma manusia tidak jujur terhadap diri, apalagi kepada Allah. Orang kepadanya kita akan kembali kok. Kalau tak tahu tempat kembali, habislah kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya akui saja kefakiran kita. Allah akan hantarkan kepadanya, Allah akan sambut kita, Allah akan rengkuh kita, Allah akan peluk kita di dalam dekapannya. Dan dia tidak akan pernah putus. Orang menghamba kepada Allah tuh, kalau sholat, ya makna kita memang itu tak ada waktunya kan. Tapi orang yang dikatakan bi'abdihi itu kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun dia tetap mengabdi kepada Allah. Makanya kontennya fa'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak ada ruang sama sekali kita untuk tidak mengabdi di alam semesta ini kepada Allah. Karena semuanya itu kan CCTV semua. Ya, kita pun digerakkan olehnya. Dan dari mana ruang kita untuk tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Berpikir kita, berkedip mata kita, merasa kita, mendengar kita, apapun semua yang kita laksanakan, yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, tidak ada peluang sama sekali kita untuk menghindar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah terpantau. Kalau kita sudah terpantau semuanya, kita bersama di dalam dekapan Allah, nikmat di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak pengabdian. Kan tidak ada waktu lagi kan kalau itu kan. Di mana saja, kapan saja. Kalau tidak seperti itu para bapak dan bunda sekalian, habis sholat nanti maling lagi, habis sholat nanti bohong lagi, habis sholat nanti dengki lagi. Apa maknanya sholat itu coba?
Padahal jelas-jelas secara syariat dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik makna secara syariat maupun apalagi secara hakikat. Artinya secara hakikat ketika tanha lepas segala sesuatu. Yang ada hanya, makanya kita bunyikan Allahu Akbar. Lenyap segala sesuatu, lebur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar setelah itu tanha anil fahsya, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau mau udah kita rasa masya Allah, bagaimana mungkin orang kita nggak pernah lepas kok dari dekapan Allah. Coba kita tidak bisa keluar daripada kerajaan Allah, nggak bisa. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengabdian itu tidak pernah putus dari helahan napas, dari detak jantung, detak rasa, kedipan mata yang kita rasa, yang kita pandang, ya Allah, tidak pernah lepas. Pengabdian itu hanya dengan Allah dan kepada Allah. Kalau sudah merasakan hal yang demikian ini, tapi ini semua tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Ini kan cuma mengantarkan saja, memancing dan mengantarkan saja. Pertemuannya dengan Allah itu masing-masing. Kalau kita berbicara masih bertemu dengan Allah, artinya dia telah membuka ilmu rahasia. Artinya rahasia itu bainallah wa bainahu, antara rasa dia dengan Allah. Paham kan? Ini pribadi sifatnya. Kalau ini dikatakan batal iman, batal iman. Detik itu juga. Artinya orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah wakaf, dia sudah diam, ya. Tapi dia tidak akan sampai kepada Allah kalau dia tidak melalui tunggangan. Apa tunggangannya? Fakir, tidak memiliki apa-apa, fakir, betul-betul fakir tunggangannya. Kalau tunggangan ini tidak dinaikin, ya tak sampailah. Kita miliki semua itu, kita menunggangi nafsu, tak sampai. Menunggangi kekuatan diri, tak sampai. Ya, menunggangi ilmu diri, bukan ilmu Allah, karena keluar dari dirinya, takkan sampai. Menunggangi yang lain-lain takkan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kendaraannya memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai juga ke terminal itu. Sebelum sampai dah sampai. Contohnya lah, anak kita naik bus, kan? Kalau kita sudah menungganginya, itu maknanya sudah sampai. Tinggal prosesnya, kita asal masuk aja ke kapal itu, asal masuk aja ke bus itu, maka nanti kan sampai kan? Sudah ditunggu di terminal sana tuh. Sebelum kita menjalaninya, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berjalan melalui gunung-gunung dan lembah-lembah, kita sudah sampai. Makanya orang yang sudah bertarikot, ya rahasianya, orang yang sudah berbaiat, kemudian dia disertai dengan mahabbah kepada gurunya, dia sudah ada keinginan dia untuk berjalan kepada Allah, dia sudah sampai, asalkan jangan motor di jalan. Tarikat itu kan jalan kan, pintunya ya telah melalui pintu baiat. Kalau sudah berbaiat, dia disambut sudah oleh Allah, ya. Walaupun perjalanannya masih kali-kuli, paling tidak keuntungannya dia sudah punya sambungan guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai juga terakhir. Tapi kalau sudah hatinya nolak dengan kebenaran, dia masih melihat orang. Ya kalau sudah melihat makhluk, itulah orang yang kaya, tuh orang tak sampai tak